sudah masa depanku, tapi ku tahu ada pribadi yang setia. Dia tak pernah tinggalkanku. Dialah Tuhan Yesus. Hanya dekat padamu, Kau Allahku. Ku merasa tenang, dan hanya di dalam-Mu, oh Yesusku, ku dipulihkan. Kasih setia-Mu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Shalom Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya bisa kembali menyapa Bapak Ibu dalam program Sapaan Teduh di pagi hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-13. Untuk itu mari kita siapkan hati, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kuat tangan Tuhan telah menopang dan membangunkan kami di pagi hari ini. Hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menuntun kami, agar kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 2 Petrus 3 ayat yang ke-13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita akan menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap keputusan yang kita ambil, tentu kita mengharapkan sesuatu yang baik akan terjadi dalam kehidupan kita. Katakan sajalah, misalnya pada saat kita memutuskan untuk menabung, kita akan berharap suatu saat kita akan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita di masa yang akan datang. Pada saat kita menyekolahkan anak kita, kita berharap suatu saat dia akan menjadi anak yang pintar dan terampil. Namun apa yang kita lakukan ketika keputusan kita tidak memberikan hasil yang sesuai kita harapkan? Apakah kita akan menjadi orang yang putus asa, atau kita menjadi orang yang frustasi? Mari kita belajar dari kitab 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan mengatakan, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Petrus dalam bacaan kita sedang meneguhkan hati orang-orang percaya, orang Kristen yang ada pada saat itu, di mana di dalam keyakinannya mereka dihina, direndahkan, bahkan dihukum. Tentu apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya pada masa itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Harapannya adalah ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, sukacita. Namun yang terjadi adalah penderitaan di dalam kehidupan mereka. Melalui ayat ini, Paulus sedang menguatkan, meneguhkan, sekaligus mengingatkan kembali akan janji Allah yang telah diberikannya kepada setiap orang percaya pada masa itu. Tentu sebagai Allah, Tuhan tidak akan mengingkari janjinya.
Tuhan pasti akan memenuhi setiap janji yang Dia telah berikan kepada anak-anaknya. Artinya di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah penderitaan mereka perlu dikuatkan, diteguhkan iman percayanya. Lalu kemudian mereka juga perlu diingatkan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang telah berjanji, memberikan janji setianya kepada kita. Sama seperti pada saat Dia berjanji kepada Abraham dan memenuhi perjanjiannya, demikian juga Dia akan memenuhi janjinya kepada setiap orang yang percaya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan saat ini? Kita sebagai umat percaya mungkin saja saat ini mengalami pergumulan yang sangat-sangat besar, sama seperti yang dialami oleh orang-orang percaya pada masa lalu. Kita mungkin diasingkan, kita mungkin dikucilkan, diejek, dilukai, dan lain sebagainya. Namun perlu diingat, sebagai orang percaya, kita tetap perlu setia. Kita perlu memegang komitmen kita untuk setia kepada Allah. Jangan biarkan persoalan, pergumulan yang kita alami menjauhkan kita daripada Tuhan. Tapi sebaliknya, justru di tengah-tengah pergumulan kita semakin dekat kepada Tuhan. Karena kita tahu Allah yang kita sembah, yaitu Allah yang menepati janjinya. Dia akan memberikan langit dan bumi yang baru. Artinya Dia akan memberikan harapan baru, kehidupan yang baru, sukacita bagi kita setelah kita melalui berbagai-bagai pergumulan hidup kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur firman-Mu telah meneguhkan dan menguatkan kami di pagi hari ini. Ada begitu banyak pergumulan yang kami hadapi, tapi kami tahu Engkau adalah Allah yang setia terhadap janji-Mu. Engkau akan memulihkan kehidupan kami. Engkau akan memberikan sukacita bagi kami. Karena itu, kuatkan dan teguhkan kami di dalam menghadapi berbagai cobaan. Bapa, kami berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu yang ada di GPKP Runggun Cililitan. Tuhan, Engkau tahu keberadaan mereka. Engkau tahu setiap pergumulan mereka. Biarlah tangan Tuhan senantiasa menolong dan menopang mereka. Biarlah Tuhan hadir di dalam setiap pergumulan mereka. Kami juga mendoakan setiap pelayan Tuhan, pertua, diaken, maupun pendeta yang Tuhan telah utus untuk melayani di tempat ini. Biarlah Engkau memberkati mereka satu persatu. Pakai mereka secara luar biasa. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun mereka di dalam pelayanannya. Ini doa kami ya Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan pengasihan-Mu di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari antara orang yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.